Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 885. Namun, Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimana jika orang gila tua ini memiliki kekuatan? Dua abadi besar ada di sini, badai macam apa yang bisa dibuat oleh orang gila tua ini? Orang gila yang berani membunuh keluarga Huang saya. Apakah Anda tahu kejahatannya? Huang Zhongshan berteriak dengan dingin. Orang tua gila, jangan berlutut ketika kamu melihat Bendaxian. Hu Yunsong juga berteriak. Hah? Pei Gua menghela nafas panjang alkohol, dan kemudian berkata, Huang Pizi, rubah tua, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu sudah dewasa. Mendengar suara ini, Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Entah bagaimana, mereka mengira suara itu familiar, tetapi untuk sementara mereka tidak dapat mengingat siapa itu. Tuan, orang ini berani memanggilmu begitu, terlalu lancang. Teriak Huang Du keras. Kakek, orang gila tua ini sangat arogan barusan. Dia juga mengatakan bahwa kamu dan Nyonya Huang harus berlutut padanya ketika mereka melihatnya. Dia sama sekali tidak menganggap mereka berdua serius. Hu Maolin juga mulai menambahkan bahan bakar untuk kecemburuannya. Siapa kamu? Jangan menoleh untuk membiarkan Bendaxian melihat. Huang Zhongshan mendengus. Jika kamu ingin Bendaxian berlutut untukmu, itu juga tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi ini. Hu Yunsong juga berteriak dengan suara keras. Huang Pizi, rubah tua, kamu semakin tua. Bukankah ingatanmu buruk, bahkan aku lupa. Pei Gua perlahan menoleh dan menyeringai pada mereka berdua. Namun, ketika mereka melihat wajah Pei Gua, mereka berdua menggigil, pikiran mereka berdengung, dan mereka menjadi kosong. Itu dia. Itu dia. Mereka semua terlalu akrab dengan Pei Gua. 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika mereka berdua bepergian ke luar negeri, mereka menemukan tempat yang sangat baik untuk berlatih dengan energi spiritual yang melimpah. Tapi siapa tahu, tempat kultivasi itu sudah ada masternya, dan masternya adalah Pei Gua. Pada saat itu, mereka secara alami tidak mau ketinggalan tempat kultivasi ini, jadi mereka bertengkar dengan Pei Gua. Tapi saya tidak menyangka bahwa Pei Gua terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan lawan Pei Gua, dan mereka terluka parah. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka melarikan diri dengan liar, tetapi Pei Gua, seorang tua gila, mengejar dan membunuh mereka selama 3 hari 3 malam, mengejar mereka dari selatan Cina ke utara. Tepat ketika mereka mengira mereka sudah mati, Pei Gua tiba-tiba menjawab telepon dan pergi, yang menyelamatkan hidup mereka. Namun, kejadian itu juga terukir di hati mereka, dan mereka merasakan ketakutan yang tersisa setiap kali mereka memikirkannya. Tapi siapa tahu, setelah 7 atau 8 tahun, mereka benar-benar bertemu lagi dengan si tua gila ini. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak takut? Jika mereka tidak melihat orang-orang mereka sendiri di sini, mereka semua ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, Liu Changfeng dan yang lainnya melihat Huang Zhongshan dan Hu Yunsong berdiri di sana dengan linglung, wajah mereka suram dan tidak pasti, yang sangat aneh. Kakek, ada apa denganmu, mengapa kamu tidak membunuh orang gila tua ini? Huang Du tampak bingung. Kakek, orang gila tua ini sombong, kamu harus memberinya warna. Beritahu dia bahwa keluarga Hu kita tidak mudah dipusingkan. Hu Maolin juga berkata dengan arogan. Diam. Huang Zhongshan dan Hu Yunsong keduanya meledak minum pada saat yang sama, dan kemudian melambaikan tangan mereka dan menampar wajah Huang Du dan Hu Maolin, langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Tuan, Anda adalah? Huang Du menutupi wajahnya dan tertegun. Kakek, mengapa kamu memukuliku, bukankah kamu seharusnya memukuli orang gila tua ini? Hu Maolin menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Liu Changfeng dan keluarga Liu juga tercengang, tidak mengerti apa situasinya. Ketika kedua lelaki tua itu datang, mereka tidak melakukan apapun pada orang gila tua ini, jadi mengapa mereka memukuli orang-orang mereka sendiri? Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tercengang oleh kebencian, dan mereka tega membunuh Huang Du dan Hu Maolin. Baru saja,
Kedua orang ini mentransmisikan suara mereka dan hanya memberitahu mereka bahwa orang gila tua membunuh klan mereka dan meminta mereka untuk datang. Jika kedua orang ini menyebut nama orang gila tua ini, mereka tidak akan datang sama sekali. Tetapi sekarang mereka telah datang, dan jika mereka ingin pergi, itu tidak akan mudah. Huang Zongshan dan Hu Yunsong memelototi Huang Dou dan Hu Maolin dengan sengit, dan mereka tidak berani tinggal di atap. Mereka segera menghilangkan tekanan dan napas mereka, melepaskan badan hukum yang sebenarnya, dan melompat dari atap. Setelah mendarat, mereka berdua tidak peduli dengan wajah dan martabat mereka langsung menghadap Peui Gua dan berlutut di tanah. Temui Peu Senior. Mereka berdua merangkak di tanah, kepala mereka menunduk dan tubuh mereka gemetar. Melihat adegan ini, Liu Changfeng, Huang Dou, Hu Maolin dan yang lainnya tercengang dan terkejut, mereka pikir mereka terpesona. Ini tidak benar. Orang tua dari keluarga Huang dan orang tua dari keluarga Hu benar-benar berlutut pada orang tua gila ini. Apa yang kamu bercanda? Selalu ada orang lain yang berlutut di atas kedua lelaki tua itu, bagaimana mereka pernah melihat kedua lelaki tua itu berlutut di depan yang lain? Tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka harus mempercayainya. Kedua lelaki tua itu berlutut, dan sikap hormat ini seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Namun, Liu Changfeng dan yang lainnya juga kembali sadar. Saya khawatir, orang tua gila ini sangat kuat sehingga kedua wanita tua itu bahkan tidak punya ide untuk melawan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa rumor itu mungkin benar. 10 orang di pendekar pedang memang master kelas 1, dan mereka semua luar biasa. Mata Indah juga melebar, jelas terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Huang Zongshan dan Hu Yunsong datang, akan ada pertempuran besar, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini akan terjadi? Pantas saja kakek Peu sangat tenang dari dulu hingga sekarang, ternyata semua ini ada di bawah kendalinya. Untuk beberapa saat, seluruh halaman menjadi sunyi. Peu Gua tersenyum, Huang Pisi, rubah tua, sepertinya kamu masih mengenalku? Huang Zongshan tersenyum, Senior Peu, apa yang kamu bicarakan, bagaimana mungkin kami tidak mengenalmu? Hu Yunsong juga berkata dengan hormat, Senior Peu, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini malam ini, ada apa? Peu Gua menyesap. Anggur, dan kemudian cemberut, keluarga Liu berkolusi dengan Tian Jimen untuk membuat masalah di dunia sekuler, membunuh banyak orang, ini membuat Tian Dao sangat tidak puas. Jadi, saya datang ke sini malam ini untuk memberikan peringatan kepada keluarga Liu, jangan berpikir untuk membalas dendam, dan jangan pergi ke dunia duniawi untuk membuat masalah. Tapi, siapa tahu, klan Anda benar-benar pergi untuk bergabung dengan keluarga Liu, dan kemudian pergi ke dunia biasa untuk membuat masalah dan membunuh orang. Jadi, saya benar-benar ingin tahu, apakah Anda benar-benar lelah hidup? Jika Anda benar-benar lelah hidup, lalu mengapa tidak aku menurunkan kalian bertiga? Hah? Huang Zongshan sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Tidak, Peu Senior, kami tidak tahu sama sekali tentang ini. Hu Yunsong berkata dengan suara menangis, Peu Senior, jangan marah, ini semua aku. Anggota keluarga tidak tahu apa-apa, dan saya pasti akan mendisiplinkan mereka. Setelah berbicara, Hu Yunsong berteriak pada Hu Maolin, binatang buas, jangan berlutut. Plop. Hu Maolin berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa tidak menghormati seseorang yang bahkan kakeknya sendiri harus memperlakukannya dengan hormat? Du, apakah kamu mencoba membunuhku dan keluarga Huang kita? Huang Zongshan meraung pada Huang Dou dengan marah. Bab 886. Kakek, ini karena Liu Changfeng memohon bantuan kepadaku, makanya aku datang ke sini. Ini bukan urusanku, ini benar-benar bukan urusanku. Huang Dou sangat ketakutan hingga dia hendak buang air kecil, Ma liur berlutut di tanah. Karena takut membuat lelaki tua itu tidak bahagia, lelaki tua itu langsung membunuhnya. Melihat Huang Zongshan, Hu Yunsong, Huang Dou, dan Hu Maolin semua berlutut, Liu Changfeng dan keluarga Liu tidak berani berdiri, jadi mereka semua berlutut. Senior Peu, jangan khawatir. Saya akan dengan ketat menahan klan saya dan tidak pernah membiarkan mereka melakukan kesalahan. Huang Zongshan dengan cepat membuat janji.
Saya juga akan dengan ketat menahan klan saya, dan saya tidak akan pernah membuat masalah bagi para senior. Hu Yunsong dengan cepat bergema. Bagus sekali, karena kamu telah membuat janji, maka aku akan menyelamatkan nyawa kedua orang ini untuk saat ini. Peu Igua mengangguk, lalu berdiri, menatap Liu Changfeng, dan bertanya dengan ringan, Liu Changfeng, apakah kamu ingin mati atau hidup? Hidup, tentu saja kamu ingin hidup. Kepala Liu Changfeng menunduk, dahinya menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya menggigil. Peu Igua berkata lagi, karena kamu ingin hidup, maka beri aku ketenangan pikiran, mengerti? Mengerti. Liu Changfeng menjawab dengan cepat. Peu Igua mengangguk, lalu berkata kepada Ji Qianying, nak, ayo pergi. Ya, kakek Peu. Ji Qianying mengangguk, lalu pergi dari sini bersama Peu Igua. Sampai keduanya pergi, Huang Zongshan dan Hu Yunsong menghela nafas lega dan berdiri perlahan. Dahi mereka tertutup butiran keringat, dan punggung mereka basah oleh keringat. Tuan, mengapa Anda begitu takut pada orang tua gila, senior tua itu? Huang Du bertanya dengan hati-hati. Hu Maolin juga memandang Hu Yunsong dan sangat bingung. Huang Zongshan menghela nafas lega dan berkata, 7 atau 8 tahun yang lalu, Lao Hu dan saya bertengkar dengan Peu senior. Pada saat itu, ketika Lao Hu dan saya bergabung, kami bukan lawan Peu senior, dan kami bahkan dipukuli oleh Peu senior. Dia terluka parah, dan butuh 2 tahun kultivasi untuk pulih sepenuhnya. Mendengar ini, semua orang tampak terkejut dan tidak percaya. Kedua tuan tua itu bergabung, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan orang gila tua itu? Seberapa kuat orang tua gila itu? Huang tua benar. Hu Yunsong mengangguk dan melanjutkan, dan, yang lebih penting, 7 atau 8 tahun yang lalu, meskipun Peu senior sangat kuat, kami masih bisa merasakan napasnya. Tapi, sekarang, kami tidak bisa merasakannya sama sekali. Tidak ada aura dari tubuh Peu senior. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Peu senior telah meningkat lagi, dan telah meningkat lebih dari 1 bintang. Bagaimana kita bisa bersaing dengan monster tua seperti itu? Hu Maolin dan yang lainnya tercengang ketika mendengarnya, itu adalah perasaan takut setelah beberapa saat. Untungnya, saya tidak terus menembak Peu Igua sekarang, jika tidak, mereka akan mati sejak lama. Huang Zongshan mengangkat matanya untuk melihat Huang Du, dan berkata dengan dingin, Du, aku memperingatkanmu lagi, harap tenang di masa depan, beberapa hal tidak boleh dicampur. Ya, Pak Tua, aku ingat. Huang Du mengangguk lagi dan lagi. Kemudian, Huang Zongshan menoleh untuk melihat Liu Changfeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Changfeng, keluarga Liu Anda sedang mencari kematian, jangan tarik keluarga Huang kami ke dalam air. Jika ada waktu lain, saya tidak akan mengampuni Anda. Du, kita jalan. Karena itu, Huang Zongshan pergi bersama Huang Du. Liu Changfeng, keluarga Liu Anda tidak tahan lagi. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda, jika Anda tidak ingin keluarga Liu Anda musnah, Anda harus jujur di masa depan. Hu Yunsong juga berkata dengan dingin, kemudian dia meninggalkan halaman bersama Hu Maolin. Sampai Huang Zongshan dan keempatnya pergi, Liu Changfeng menarik napas dalam-dalam dan merosot ke tanah, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah berusia 10 tahun. Patriark, apakah kita benar-benar tidak membalas dendam? Keluarga York dan keluarga Tang membunuh begitu banyak anggota klan kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ya, bahkan jika keluarga Huang dan keluarga Hu tidak melakukannya. Tidak membantu, jadi apa? Bukankah kita masih memiliki sekutu Tianjimen? Semua orang di keluarga Liu berteriak. Cukup. Liu Changfeng meraung keras, dan berkata dengan suara yang mengejutkan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang harus menyebutkan balas dendam lagi, dan jangan pergi ke keluarga York lagi. Kata keluarga dengan enggan. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak menerima kelembutan? Liu Changfeng menghela nafas panjang, sekarang, pemegang pedang, telah campur tangan, jika kita berani mengacau lagi, aku khawatir keluarga Liu kita akan benar-benar dimusnahkan. Sikap orang tua terhadap orang tua gila dapat dilihat, orang gila tua itu benar-benar luar biasa. Selain itu,
Kami tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik top seperti itu di antara pembawa pedang. Oleh karena itu, Liu kami keluarga tidak bisa lagi melemparkan. Saya tidak mampu untuk melemparkan. Jika Tianjimen ingin membalas dendam, biarkan mereka melaporkannya, dan keluarga Liu kami tidak bisa terlibat lagi. Saya sudah mengatakan ini, siapapun yang berani melanggar perintah saya akan dihukum berat. Setelah berbicara, Liu Changfeng berdiri dan terhuyung-huyung ke aula. Sekelompok anggota keluarga Liu menghela napas dalam-dalam, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekitar pukul 2:30 pagi. Harvey dan Tang Feiyan menonton film tengah malam dan kemudian pulang. Dalam perjalanan kembali ke Georgia Manor, Tang Feiyan, yang sedang duduk di kursi penumpang, memegang ponselnya, membolak-balik beberapa foto yang baru saja diambilnya, dan terkikik. Harvey melirik Tang Feiyan, apakah ini sangat lucu? Lucu saja. Tang Feiyan menunjuk ke foto di teleponnya dan berkata, lihat dirimu dan buat wajah, itu sangat jelek. Jelek? Saya pikir itu cukup tampan. Harvey menyeringai, ini kamu, tetapi kamu memiliki ekspresi kusam ketika mengambil gambar, seperti orang bodoh. Aku benci, kamu bodoh, sangat bodoh. Tang Feiyan dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya dan memukul Harvey untuk sementara waktu. Wanita itu menggerakkan tangannya tidak ringan atau berat, dan memukul Harvey dengan suara kaget. Harvey dengan cepat mengulurkan tangan, meraih tangan wanita itu, dan berkata, Feiyan, apakah kamu benar-benar tidak tahu seberapa berat tanganmu? Jika saya hanya orang biasa, saya khawatir saya akan dipukuli secara internal oleh Anda. Dulu sekali. Namun, Tang Feiyan tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi dengan cepat menarik tangannya dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Tang Feiyan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat, dan ada dua rona merah di wajahnya yang cantik. Entah bagaimana, selama Harvey menyentuhnya sekarang, dia merasa seperti tersengat listrik dan panik. Dia bahkan tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar naksir bajingan kecil ini? Bagaimana ini mungkin? Bajingan kecil ini baru saja menghabiskan malam yang menyenangkan dengan dirinya sendiri, itu saja. Bahkan jika dia benar-benar menyukai bajingan kecil ini, itu jelas bukan jenis niat baik antara pria dan wanita, sama sekali tidak. Feiyan, ada apa denganmu? Harvey bertanya dengan aneh. Ah! Tang Feiyan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak apa-apa. Mobil itu sunyi lagi, dan suasananya sedikit aneh. Ada 10 menit penuh keheningan. Tang Feiyan menarik napas dalam-dalam, tenang, dan tersenyum lembut, bajingan kecil. Terima kasih telah bersamaku malam ini, aku sangat bahagia. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah sebahagia hari ini. Bab 887. Itu tidak benar, Feiyan. Ada puluhan ribu murid Tangmen, apakah tidak ada yang menemanimu? Harvey cemberut, aku tidak mengatakan itu, dengan statusmu di Tangmen, bukan itu yang kamu inginkan. Selama kamu singkatnya, pasti ada banyak orang yang akan menemanimu dan membawamu keluar untuk bermain. Ini berbeda. Tang Feiyan menggelengkan kepalanya, justru karena aku adalah tetua dari klan Tang yang semuanya murid-murid klan Tang menghormati saya dan takut kepada saya. Saya berhati-hati tentang segalanya, karena takut membuat saya tidak bahagia. Tetapi semakin mereka melakukan ini, semakin saya merasa tidak nyaman. Hanya Anda, yang tidak memperlakukan saya sebagai penatua dari klan Tang, bergaul dengan saya secara alami. Anda akan mengikuti visi Anda sendiri, membantu saya membeli pakaian, dan memperbaiki topi merah muda untuk saya. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, Anda akan memarahi saya, mengatakan hal yang salah, dan terus mengomel di telingaku. Kamu tidak akan menjadi karena aku itu adalah tetua Tangmen yang sengaja menampungku dan membiarkanku. Jadi, aku tidak perlu memegangnya denganmu lagi. Jika aku tidak bahagia, aku kehilangan kesabaran. Ketika saya bahagia, saya tertawa tanpa perasaan. Dengan Anda bersama, saya merasa sangat santai dan bahagia. Bajingan kecil. Dapatkah Anda mengerti apa yang saya maksud? Harvey pura-pura ketakutan dan berkata, ya Tuhan,
aku hampir lupa bahwa kamu adalah penatua keempat dari sekte Tang. Penatua keempat, ada tempat di mana penerimaannya buruk malam ini, jadi tolong maafkan aku. Serius, jangan kasar, kata Tang Feiyan dengan marah. Harvey tersenyum lembut, Feiyan, aku mengerti semua yang kamu katakan. Singkatnya, tujuanku malam ini adalah membuatmu bahagia. Jika kamu bahagia, aku akan bahagia. Terima kasih, bajingan kecil, terima kasih telah memberiku malam yang tak terlupakan. Tang Feiyan menatap profil Harvey dan berkata dengan lembut. Terima kasih, tidak perlu. Harvey melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Feiyan, di masa depan, aku akan memperlakukanmu sebagai teman baik, bukan penatua. Jadi, jika kamu punya waktu masa depan, kamu bisa pergi ke Arrows Hills untuk menemukanmu. Aku akan bermain. Oke, itu yang kamu katakan. Tang Feiyan menyipitkan matanya, jika aku pergi mencarimu nanti, kamu harus menutupi semuanya. Tidak masalah. Harvey mengangguk dan tersenyum. Oh, aku sangat membencimu. Tang Feiyan melepas topinya, menggaruk rambutnya, dan berkata dengan murung, kamu sangat baik padaku, aku tidak tahan untuk kembali ke Tangmen. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kembali ke Songhai, dan kamu akan mendukungku. Ayo. Hah? Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Jika aku menculikmu, puluhan ribu murid Tangmen pasti akan bertarung bersamaku. Puci. Tang Feiyan benar-benar bertahan, dia tidak bisa berhenti tertawa, dan matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit dengan tawa. Bajingan kecil, kamu terlalu lucu, tidak heran gadis-gadis kecil itu tertipu olehmu, kata Tang Feiyan. Apa yang berkedip-kedip? Harvey membelai gaya rambutnya, apakah kamu tahu bahwa ini disebut pesona kepribadian? Hahaha. Tang Feiyan menutupi perutnya dan tersenyum, bersandar ke depan dan ke belakang, seperti gadis kecil, tanpa gambar apapun. Harvey melirik Tang Feiyan, dan sudut mulutnya sedikit naik. Betapa bagusnya jika waktu bahagia seperti itu berlangsung sedikit lebih lama. Pukul 4 pagi. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Seni bela diri kuno. Ini adalah dunia yang benar-benar terisolasi dari seluruh dunia, di mana ada banyak sekte, dan semua orang memupuk seni bela diri. Meskipun dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler ada di Cina, tetapi karena penghalang, kedua antarmuka tidak saling mengganggu. Tentu saja, dengan perkembangan zaman, dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler juga mulai berkomunikasi satu sama lain. Beberapa orang dari dunia seni bela diri kuno datang ke dunia sekuler untuk mendirikan aula seni bela diri dan memperkenalkan beberapa produk teknologi tinggi, dan beberapa orang dari dunia sekuler pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk menyembah sekte untuk berlatih seni bela diri. Terutama dalam 20 tahun terakhir, Dewa Pedang dan pejabat tingkat tinggi Shenzhou telah mencapai kesepakatan dengan suara bulat dan mulai menghidupkan kembali seni bela diri kuno, sehingga pertukaran antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler menjadi semakin dekat. Tentu saja, karena kendala beberapa aturan dan peraturan, pertukaran antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler umumnya sangat harmonis. Namun, karena dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler telah terisolasi selama bertahun-tahun, ada perbedaan budaya dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, sehingga sulit bagi dua antarmuka untuk bergaul sepenuhnya dan harmonis sekaligus. Oleh karena itu, seringkali ada beberapa pejuang dengan motif tersembunyi yang akan pergi ke dunia sekuler untuk membuat masalah. Namun, karena ada Dewa Pedang sebelumnya, dan sekarang ada batasan pemegang pedang, jadi tidak ada masalah besar. Di barat daya dunia seni bela diri kuno, ada lebih dari 10 km pegunungan tinggi yang terhubung. Ada bangunan kuno di gunung, yang cerdik dan megah. Dan inilah cabang Wuhoumen, tempat Tianjimen berada. Di kaki gunung, ada banyak murid Tianjimen yang menjaga dan berpatroli, dan keamanannya sangat ketat. Pada saat ini, ada dua sosok, dari kejauhan, menembus kegelapan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun kedua sosok ini tampaknya berjalan sangat lambat, setiap langkah dapat menempuh jarak 100 meter. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dua sosok muncul di kaki gunung.
Bulan yang memudar di langit memancarkan cahaya dingin, dan Anda dapat dengan jelas melihat wajah keduanya. Salah satunya, mengenakan gaun hitam panjang, tinggi dan lurus, dengan penggaris hitam besar di punggungnya, dan ekspresinya tegas. Orang lain, dalam gaun putih, kurus dan tinggi, dengan wajah tampan dan temperamen yang elegan, tampak seperti seorang guru. Dan mereka berdua tidak terlihat terlalu tua, mereka terlihat seperti berusia 30-an. Kemunculan tiba-tiba kedua orang ini langsung menarik perhatian para murid Tianjimen. Siapa? Berhenti. Ini adalah gerbang rahasia surgawi, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Lusinan murid yang mengenakan gaun gosip putih dan memegang pedang panjang bergegas, menghalangi mereka berdua. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dengan bas, dia mengeluarkan penggaris raksasa hitam dan melambaikannya ke depan. Desir. Penguasa raksasa diayunkan, dan ledakan hitam itu tampaknya tersapu oleh api neraka. Dimanapun api yang meledak itu tersapu, cabang-cabang dan rumputan yang mati semuanya terbakar menjadi abu, dan bahkan tanahnya pun terbakar sampai gelap gulita. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan segera berhenti. Ketika api yang meledak menghilang, saya melihat bahwa setengah dari murid sekte rahasia surgawi yang menghalangi bagian depan semuanya dibakar menjadi arang, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Apakah kamu masih ingin menghalangi jalan kami? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan dingin. Setengah sisa murid Tianjimen terkejut pada awalnya, dan kemudian meledak menjadi marah. Sombong, beraninya kamu membunuh orang-orang di sekte rahasia surgawiku. Ambil kedua orang ini dan serahkan kepada wakil kepala. Dengan mengatakan itu, 20 atau lebih murid Tianjimen yang tersisa bergegas menuju pria berbaju hitam dan pria berbaju putih. Mencari kematian. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan dingin, lengan kanannya bergetar, dan penguasa raksasa di tangannya bahkan menebas. Detik berikutnya. Kepulan. Darah memercik, dan lebih dari 20 kepala naik ke langit. Di tanah, lebih dari 20 mayat hangus jatuh. Pria berbaju putih mendecakkan lidahnya dan berkata, "Dutua, kamu terlalu kejam, kamu bersalah atas dosa. Oke, jangan berpura-pura lembut di depanku, kita adalah orang yang sama." Pria berbaju hitam menjawab dengan dingin lalu dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong, naik gunung." Pria berbaju putih itu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengikuti pria berbaju hitam itu menuju gunung. Namun, karena ada banyak gerakan di kaki gunung sekarang, sebelum mereka berdua mencapai tengah gunung, sejumlah besar murid dari sekte rahasia surgawi bergegas, berjumlah ratusan. Bab 888. Pria berbaju hitam cemberut dan berkata, "Lao Ling, bukankah kamu mengatakan bahwa aku kejam? Ayo, orang-orang ini diserahkan kepadamu. Kamu bajingan, pikiranmu terlalu kecil." Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Oke, saya akan menembak, Anda bisa menonton saja." Setelah mengatakan itu, pria berbaju putih itu menginjak tanah, dan gelombang agung meletus. Panjang. Seluruh gunung bergetar. Jubah putih pria berbaju putih berkibar tertiup angin, dan poni di dahinya juga tertiup angin. Momentum seluruh orang telah sepenuhnya berubah, dan itu supranatural dan halus, seperti abadi. Pada saat ini, di bawah kaki pria berbaju putih, cahaya biru samar melintas, membentuk papan catur biru besar. Langit dan bumi adalah catur, semua makhluk hidup adalah anak laki-laki. Saya lebih suka menjadi pemain catur daripada papan catur. Langit dan serangan tentara. Bumi papan catur. Ledakan. Satu jatuh. Dalam radius beberapa mil, itu bergetar. Seluruh papan catur tampaknya diaktifkan dalam sekejap, dan cahaya biru yang menyilaukan meletus. Segera setelah itu, dalam radius beberapa ribu meter, tampaknya ada kuda besi emas, dan suara genderang perang dipukul. Suara apa? Dari mana datangnya suara perkelahian ini? Ada apa dengan orang ini? Ini terlalu aneh. Lagi pula, itu hanya gerakan yang disebabkan oleh pria berbaju putih tadi, serta tekanan dan aura yang meletus, yang telah membuat mereka takut. Namun, jangan menunggu sampai mereka memikirkannya. Tiba-tiba, di langit ke segala arah, di tanah,
Hua Guang biru samar memadatkan ribuan tentara yang mengenakan baju besi dan memegang pedang dan tombak. Ribuan tentara ini langsung mengepung ratusan murid Tianjimen. Ini, apa-apaan? Ini? Latihan macam apa yang dilakukan orang ini? Apakah ini formasi? Mengapa berbeda? Para prajurit yang penuh sesak gemetar di mana-mana. Bunuh! Pria berbaju putih itu melambaikan tangannya dengan lembut dan berteriak kaget. Segera, ribuan tentara bergegas menuju murid-murid Tianjimen ini. Serangan balik! Serangan balik! Seorang murid terkemuka Tianjimen berteriak keras. Karena itu, semua murid Tianjimen mulai melawan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah para prajurit ini muncul terus-menerus, dan mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ah! Escape! Escape! Jeritan, raungan, dan ratapan terdengar di bawah langit malam. Kurang dari setengah menit. Tempat itu menjadi sunyi. Saya melihat ratusan murid Tianjimen, tidak ada yang selamat, semuanya jatuh ke genangan darah. Terlalu lemah, bahkan dengan kekuatan kecil ini, berani melanggar batasan kita dan berlari ke dunia biasa untuk membuat masalah. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu melambaikan tangannya. Papan catur di bawah kakinya menghilang, dan semua prajurit biru menghilang. Siapa tahu? Pria berbaju hitam mengangkat bahu, ayo pergi, yang lebih penting adalah menyelesaikan tugas dengan cepat. Pria berbaju putih itu mengangguk, lalu mengikuti pria berbaju hitam itu dan melanjutkan mendaki gunung. Pada saat ini, di gunung, aula-aula utama Tianjimen. Aulanya megah dan megah. Ada banyak orang yang duduk di dalam, membicarakan banyak hal. Di kursi depan duduk seorang pria paruh baya mengenakan jubah gosip merah menyala, dengan sosok agung dan wajah dengan karakter Cina. Pria paruh baya ini bukan dari Tianjimen, tetapi salah satu dari 9 duta besar Wuhoumen, Qilian Shizugian. Duduk di sebelah kirinya adalah seorang pria paruh baya dengan sosok ramping dan wajah kurus dalam jubah gosip hitam. Pria paruh baya ini adalah wakil kepala Tianjimen, Pei Tonghai. Di sebelah kanan Zuge yang duduk dua orang tua gemuk dan kurus, mereka adalah tetua ketiga Tianjimen, Xiao Wanshan, dan tetua keempat, Feng Tianzheng. Duduk di bawah adalah pejabat tingkat tinggi Tianjimen dan murid-murid yang dibawa Zuge Yan dari Wuhoumen. Qilian Shi, beginilah situasinya. Keluarga York dan sekte Tang di dunia sekuler benar-benar menipu orang. Mereka sama sekali tidak memandang Tianjimen kami. Sekte Master Situ, Penatuahi, dan banyak murid kami Tianjimen. Mereka semua mati di tangan mereka. Kami juga meminta sekte Wuhou untuk mendapatkan keadilan bagi kami. Pei Tonghai berkata dengan kemarahan yang benar. Xiao Wanshan mendengus dingin, meminta keadilan saja tidak cukup. Situ dan saudara kelima tidak bisa mati sia-sia, kita harus membalas dendam dan membayar hutang dengan darah. Balas dendam. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Murid Tianjimen semua marah dan berteriak dengan tangan terangkat. Diam. Zuge Yan mengangkat tangannya dan berteriak keras. Kerumunan. Terdiam dalam sekejap. Zuge Yan mengerutkan kening dan berkata, jika Anda hanya berurusan dengan keluarga York di dunia sekuler, itu akan mudah. Namun, tidak mudah untuk berurusan dengan sekte Tang. Meskipun Tangmen berada di dunia sekuler, kekuatan keseluruhan mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada banyak sekte dalam di dunia seni bela diri kuno. Selain itu, selain Tangmen, ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Apa masalahnya? Pei Tonghai bertanya dengan cepat. Tentu saja, pemegang pedang, penegak hukum di Cina. Zuge Yan menjawab dengan suara yang dalam, dan kemudian melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa, pembawa pedang, awalnya diciptakan oleh Dewa Pedang. Dikatakan bahwa ketika Dewa Pedang melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dia menemukan 10 master top dan mendirikan penangan pedang. Tugas pengguna pedang adalah menjaga Shenzhou dan melindungi rakyatnya.
Kedua, itu untuk menahan dunia seni bela diri kuno dan mencegah para pejuang dari dunia seni bela diri kuno berlari ke dunia sekuler untuk menyebabkan kekacauan. Jika kita ingin membalas dendam dari sekte Tang dan keluarga York di dunia biasa, kita pasti akan menjadi sasaran pembawa pedang. Cilianshi, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Pei Tonghai tertawa dan berkata, bahkan jika pembawa pedang benar-benar didirikan oleh Dewa Pedang, lalu bagaimana? Bagaimanapun, pendekar tidak dapat mewakili Dewa Pedang, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menekan semua seni bela diri dan keluarga di dunia seni bela diri kuno. Terlebih lagi, sekarang Dewa Pedang telah menghilang selama bertahun-tahun, siapa yang tahu kemana dia pergi? Saat ini, alasan mengapa sekte besar mempertahankan jalannya sendiri adalah prestise Dewa Pedang, bukan pengekangan pemegang pedang. Wakil Kepala PI benar. Feng Tianzeng mengambil alih kata-kata, Cilianshi, saya tidak puas dengan Anda, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar seni bela diri di dunia seni bela diri kuno tidak menganggap serius pemegang pedang sama sekali. Jika para pejuang dunia seni bela diri kuno benar-benar ingin pergi ke dunia biasa, dapatkah 10 orang yang mengandalkan pemegang pedang dapat mengendalikannya? Selain itu, kami di sini bukan untuk membuat masalah di dunia biasa kali ini, tetapi hanya untuk membalas dendam. Bahkan jika pembawa pedang ingin mengendalikan kita, mereka tidak bisa. Sungai dan danau memiliki dendam terhadap sungai dan danau, dan semua orang memahami kebenaran ini. Zhu Geyan memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan keras. Oke, karena semua orang mendukung balas dendam, saya akan mendiskusikannya dengan kepala setelah saya kembali. Singkatnya, mereka yang berani menggertak sekte Wuhou kita harus menanggung murka sekte Wuhou kita. Tapi pada saat ini, lama. Seluruh aula bergetar. Apa yang terjadi? Itu gemetar sekarang, mengapa gemetar sekarang? Mungkinkah ada master yang bertarung di dekat gerbang rahasia surgawi kita? Pei Tonghai berkata dengan curiga. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah suara tergesa-gesa datang dari luar pintu. Wakil pemimpin sekte, ada yang tidak beres. Segera setelah itu, saya melihat seorang murid Tianjimen yang berlumuran darah tersandung masuk. Bab 889. Pei Tonghai mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apa yang membuatmu panik? Katakan, apa yang terjadi? Zhu Geyan dan yang lainnya juga melihat dengan ekspresi bingung. Murid Tianjimen ini berlutut dengan satu lutut dan menjawab dengan hormat, Wakil Kepala, seseorang telah datang ke gunung sekarang, dan sampai sekarang, ratusan murid kita telah terbunuh. Pria, kamu benar-benar berani. Wajah Pei Tonghai tenggelam, dan dia bertanya dengan keras, kamu berasal dari sekte mana? Berapa banyak orang yang datang? Pei Tonghai bertanya lagi. 2 orang. Jawab murid Tianjimen. Apa? 2 orang? Pei Tonghai tampak terkejut, apakah kamu bercanda? 2 orang dapat membunuh kita di gunung? Zhu Geyan, Xiao Wanshan dan yang lainnya juga tampak tidak percaya. Lagi pula, mereka tidak bisa lebih jelas. Dari kaki gunung hingga puncak gunung, setidaknya ada lebih dari 1000 murid yang menjaganya. Tidak diragukan lagi fantasi ingin membunuh gunung hanya dengan 2 orang. Kecuali jika itu adalah master di beberapa sekte, atau monster tua datang, itu bisa dilakukan. Wakil Kepala, apa yang saya katakan itu benar, hanya ada 2 orang. Murid Tianjimen dengan cepat menjelaskan. Sepertinya dia tidak berbohong. Jika hanya ada 2 dari mereka, itu mungkin senior tua dari sekte tertentu. Zhu Geyan mengangkat tangannya, lalu menatap Pei Tonghai dan bertanya, Pei Tua, kamu apakah Tianjimen memiliki hubungan buruk dengan sekte lain selama ini? Pei Tonghai menggelengkan kepalanya, kecuali untuk konflik antara sekte Tang dan keluarga York di dunia sekuler. Kami tidak memiliki hubungan buruk dengan sekte lain baru-baru ini. Aneh, mungkinkah monster tua dari sekte Tang membunuh mereka? Zhu Geyan mengerutkan kening, ayo pergi, mari kita keluar dan melihat-lihat. Oke. Pei Tonghai mengangguk, lalu berjalan keluar dari aula utama bersama orang-orang. Di luar aula utama adalah alun-alun besar.
Alun-alun diukir dengan diagram gosip. Ada pilar batu berdiri di sekitar alun-alun. Beberapa rune aneh diukir di pilar batu, dan rahasia sihir Kimen terungkap di mana-mana. Namun, saat Zugian, Pei Tonghai dan yang lainnya berjalan keluar dari aula utama. Satu demi satu jeritan melengking datang dari kejauhan. Segera setelah itu, para murid Tianjimen terbang seperti karung pasir dan jatuh dengan keras di alun-alun. Murid-murid Tianjimen ini semuanya terluka parah. Beberapa mengalami patah tangan dan kaki, dan beberapa mengalami luka bakar yang luas di tubuh mereka. Mata Zugian, Pei Tonghai dan yang lainnya dingin, dan alis mereka menyatu. Jangan ke sini! Jangan ke sini! Keluar! Suara ketakutan juga masuk. Zugian, Pei Tonghai dan yang lainnya semua melihat ke atas. Saya melihat bahwa pada saat ini, 5 atau 600 murid Tianjimen mundur ke alun-alun selangkah demi selangkah dari gerbang gunung di luar. Di depan 5 atau 600 orang, dua pria berjalan dengan ekspresi tenang. Setiap kali kedua pria itu maju selangkah, mereka mundur selangkah. Satu persatu menggigil, tidak berani mendekat sama sekali. Tidak mungkin, dua pria di depan mereka terlalu menakutkan, dan lebih dari 500 murid telah mati di tangan mereka. Bahkan jika mereka melihat lebih banyak hidup dan mati, mereka juga merasa takut. Kedua orang ini hanya membunuh orang tanpa berkedip, dan memperlakukan kehidupan manusia seperti mustard. Siapa yang datang? Daftar! Pei Tonghai berteriak, dan berjalan bersama semua orang. Murid-murid Tianjimen memberi jalan satu demi satu. Saya Du Yunfan, dari Pembawa Pedang, dengan nama Sandi, Changlong. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan keras dan langsung melaporkan namanya. Nama saya Ling Xiao, saya berasal dari Penangan Pedang, dengan nama Sandi, Penangan Catur. Pria berbaju putih itu menjawab dengan ringan. Du Yunfan? Ling Xiao. Zugian menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, aku tidak menyangka bahwa pengguna pedang peringkat 8 dan 6 di antara pengguna pedang akan datang, mereka benar-benar langka. Jadi, ini keduanya adalah Du Yunfan, Changlong peringkat 8, dan pecatur peringkat ke-6 Ling Xiao. Mata Pei Tonghai berkedip dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua, sebagai petugas penegak hukum di Tiongkok, jangan lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan datang ke Tianjimenku untuk membuat masalah. Mengapa? Wakil Kepala Pei, katamu apa? Ling Xiao tersenyum ringan, kamu Tianjimen berkolusi dengan keluarga Liu di timur laut, membuat masalah di dunia sekuler, membunuh orang sesuka hati, sangat mengganggu stabilitas dunia sekuler. Kami di sini kali ini hanya untuk mengingatkanmu Tianjimen bahwa ada beberapa hal. Jangan lakukan itu terlalu banyak, jangan sampai itu menyebabkan bencana. Bencana? Kamu bahkan bisa mengatakan kata-kata besar seperti itu, tidakkah kamu takut menunjukkan lidahmu? Pei Tonghai mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir, dengan hanya Anda berdua, kami dapat menghancurkan Tianjimen kami? Apakah Anda bercanda? Tianjimen kami bukanlah sekte kecil, tetapi salah satu dari 8 sekte, cabang Wuhoumen. Tetapi Anda berani mengatakan bahwa Anda akan menghancurkan kami. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Xiao Wanshan, Feng Tiansheng dan yang lainnya juga mencibir lagi dan lagi, berpikir bahwa Ling Xiao dan Du Yunfan ada di sini hanya untuk tertawa. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku cukup untuk menghancurkan pintu rahasiamu. PFFT, hahaha. Kau dengar itu? Orang ini berkata bahwa menghancurkan sekte misteri surgawi kita sudah cukup baginya saja. Dari mana kegilaan ini berasal? Apakah menurutmu ini bisa menakuti kita? Biarkan saya memberitahu Anda, murid sekte rahasia surgawi kami tidak takut. Betapa konyolnya. Memang benar bahwa penangan pedang didirikan oleh Dewa Pedang, tetapi tidak ada dari kalian yang bisa menggantikan Dewa Pedang. Sekelompok murid Tianjimen tertawa terbahak-bahak, memandang Ling Xiao seperti orang bodoh atau gila. Tuan Ling, jangan terlalu banyak bercanda. Zuge yang tidak bisa mendengarkan lagi dan berdiri. Siapa kamu? Ling Xiao bertanya dengan curiga.
Saya klan Wuhou, salah satu dari 9 duta besar, utusan Qilian, Zugian. Zugian dengan bangga memperkenalkan dirinya. Maaf, aku tahu kepalamu, tapi aku tidak mengenalmu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu. Zugian tersipu, merasa sangat malu. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi orang ini mengatakan dia tidak mengenalnya. Ini jelas disengaja. Oke, bukan omong kosong. Katakan. Ling Xiao melambaikan tangannya, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu sekarang. Apakah kamu masih berencana untuk pergi ke dunia biasa untuk membalas dendam dari sekte Tang dan keluarga York? Bukankah ini omong kosong? Sekte Tang dan keluarga York membunuh kepala dan tetua sekte Tianji saya. Ada pembalasan yang dalam di lautan darah, dan itu harus dibalaskan. Tianjiman tingkat tinggi berteriak keras. Kirim dia di jalan. Ling Xiao berkata kepada Du Yunfan. Du Yunfan tidak ragu-ragu, lengan kanannya bergetar hebat, dan penguasa raksasa di tangannya menebas secara vertikal. Desir. Sebuah ledakan hitam melintas. Dentang. Ah! Ketika Du Yunfan menghancurkan penggaris raksasa di tangannya ke tanah, jeritan ketakutan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan mereka tidak bisa menahan gemetar, udara dingin mengalir langsung ke dahi mereka dari telapak kaki mereka. Saya melihat bahwa seluruh orang di puncak Tianjimen terbelah dua dan jatuh dalam genangan darah.